Selamat malam Pak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Andreas Andika Pitoyo dengan NPM 2006-523-584 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir semester kami, yaitu kalkulator hitung statistik yang versi UAS, jadi menggunakan linked list yang Q. Jadi mungkin pertama-tama perbedaannya dengan yang UTS itu, pertama yang pasti itu ini sekarang udah menggunakan linked list ya, jadi ini untuk array pas UTS ini udah nggak pakai lagi. Lalu untuk fitur konversi yang menggunakan library lain itu udah nggak dipakai dengan tujuan untuk membuat linked-listnya menjadi simple. Lalu untuk library-nya ini pakai yang standar stdlib dan stdio. Lalu yang metode H ini untuk hitung sama seperti UTS. Oke, lalu masuk saja. Ini jadi bikin struct itu. Pertama ini untuk yang unsorted. Isinya adalah aktual itu float data awal dan nanti alamat itu dengan pointer next. Kemudian dibikin type def ya yang barusan tadi itu. Lalu satu lagi membuat untuk yang sorted data structure aktualnya pakai data sort dengan nanti alamatnya juga nanti dibikin type def juga. Kemudian ini untuk fungsi-fungsi yang dipakai ada point menu, ini sama seperti yang tes. Terus hitung dengan argumennya pakai head sama yang kepala. Bubble sort, mode, get median itu sama seperti UTS. Yang beda itu sekarang tuh udah di proses hitungnya itu dibikin fungsi baru, hasil itu nanti isinya itu lebih lengkap, sudah rapi. Ini isinya. Kemudian bikin inisiasi variabel global pakai float, ini sama seperti UTS. Kemudian ini fungsi mainnya. Pertama nih inisiasi head untuk yang unsorted dan sorted dibikin dulu. Mungkin kira-kira begini. Jadi kan ada for, ada read untuk di queue 00. Misalnya dimasukin data gitu, isinya 17 dan misalnya alamatnya itu 1001. Maka di bagian di sini aktual nodenya itu isinya itu 17 dan untuk bagian linknya itu karena alamat selanjutnya itu nggak ada maka 0. Lalu kalau misalnya mau ditambahin node gitu ke sini, misalnya isinya 15 dengan alamatnya 1003, maka nanti untuk bagian link dari node yang ini menggunakan alamatnya node yang ini. Sementara link yang ini karena dia ada di pojokan, berarti dia 0. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini masuk menu. Menu ini sama seperti UTS, masukkan pilihan, nanti ada 3 case, hitung, kemudian keluar. Dan ini yang barusan untuk tulisan-tulisannya yang di-print. Lalu masuk ke fungsi hitung, menggunakan argumen head dan alat. Nanti diminta frekuensi data yang dihitung mau berapa banyak dengan F ini berapa banyak. Dan ini sekarang maksimumnya sampai 1000 aja biar nggak terlalu besar. Lalu kalau sudah nanti ini masuk ke ini membuat alamat, jadi buat maloknya. Nah ini keuntungannya menggunakan linked list, jadi pakai malok. Jadi banyaknya memori yang kita pakai itu tergantung dari berapa banyak yang kita pengen bikin aja gitu. Kalau kemarin kan udah dibikin fix 1000 gitu kan, array 1000. Nah ini kalau sekarang ini tergantung dari berapa kita pengen bikin. Misalnya ini di sini F-nya 5 ya 5 aja, maloknya nggak banyak-banyak. Lalu ini iteratornya 0. Kemudian ini yang tadi ini yang unsorted dan ini yang versi sortednya sama dibikin malok juga dan iterator ini terus 1 0. Lalu kemudian misalnya dimasukin 5 gitu, nanti angka yang pertama itu nanti dimasukin sebagai input, ini scanf. Kemudian ini yang di input ini, datanya ini masuk ke temporary start. Jadi itu di bagian nodenya itu, yang bagian data awal, itu akan dijadikan, input akan masuk ke situ, di temp. Sementara untuk yang temp yang temp yang bagian sebelahnya itu, yang bagian alamat selanjutnya itu 0. Lalu yang temp 1 sama juga input dimasukkan ke data slot, sementara yang next-nya itu 0. Kemudian di sini ada pengecekan. Jadi kalau head-nya 0, nanti yang bagian head-nya itu akan isinya tuh temp. Lalu misalnya head-nya udah nggak kosong lagi gitu, akan dicari node terakhir dari iterator dari paling depan gitu dicari karena yang ditulis. Lalu ini dengan one gitu, jadi iterator ada point operator dari next. Ini dicari sampai nggak 0. Jadi kalau misalnya tidak 0 ini kan jalan iterator ini jalan-jalan sampai ketemu next. Nah ini misalnya sudah ternyata udah 0 nih, berarti kan ini udah skip nih. Lanjut yang ini, jadi kalau udah 0, yang next itu jadi temp. Jadi karena ini udah sampai line 140, sekarang mungkin giliran teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan saya Francisco Theodore dengan NPM 20065300721. Sini saya akan menjelaskan kode baris 131 sampai 201. Jadi pada baris 131 ini akan dicek apakah head kosong. Jika memenuhi, maka tem akan disimpan menjadi head. Head ini merupakan awan atau kunci untuk memasuki node selanjutnya. Head ini bertipe pointer agar bisa menunjuk atau mengakses node berikutnya. Sedangkan jika head tidak bernilai 0 atau sudah memiliki node, variable pointer dimasukkan ke iterator agar iterator bisa akses node selanjutnya sampai akhir. Sementara head akan tetap berada di awal dan tidak akan berpindah. Dan akan dilakukan looping sampai mencapai node terakhir yang address-nya 0 alias tidak punya alamat. Pada looping ini, proses iterator akan menunjuk ke node berikutnya terus-menerus. Jika iteratornya sudah berada di node terakhir, maka setelah node terakhir tersebut, kita akan tambahin node baru yang bernama temp.
Kemudian untuk kondisi if else selanjutnya ini prinsip kerjanya sama saja dengan kondisi if yang sebelumnya. Hanya saja ini nantinya digunakan untuk mempermudah dalam mencari modus. Dan kita langsung loncat saja ke baris 177, kemudian pointer pada variabel kepala ini agar bisa akses node selanjutnya. Kemudian dalam looping ini juga dibagi jadi dua proses untuk menghitung mutlak data dan kuadrat data. Nah, prosesnya untuk yang mutlak data di setiap iterasi akan melakukan pengurangan nilai data yang terdapat pada node bernama iterator 2 yang dipanggil nilai rata-rata. Intinya setiap iterasi ini akan dijumlahkan semua dan disimpan ke variabel mutlak data min rata. Begitu juga untuk nilai kuadrat min rata sama saja, namun di setiap iterasi ini juga dipangkatkan dengan 2. Oke, kita masuk ke baris 200, ini kita buat function prototype baru untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya masuk ke bagian searching. Selama iterator 3 ini nilainya belum sama dengan 0, jika nilai data sort pada node pertama sudah sama nilainya yang sesuai yang kita cari, maka kita nyatakan false dengan 1. Namun kalau belum ketemu, iteratornya ini harus dipindahkan atau mengakses node berikutnya sampai pada node yang nilainya kita inginkan. Nah, tadi itu kan looping untuk mencari nilai kita inginkan. Sekarang kita masuk ke looping untuk mencari tahu bahwa data yang kita temukan itu ada di urutan indeks linked list berapa sih. Nah, jika seandainya ketemu, maka kita lakukan looping lagi selama belum mencapai node akhir. Dan kalau belum ketemu, maka kita akan lakukan increment indeks J-nya atau urutan linked list terus-menerus. Dan juga iterator akan mengakses node-node selanjutnya sampai ketemu nilai yang ingin kita cari. Kalau seandainya ketemu, itu kita print statement bahwa data yang kita temukan pada data tadi yang kita cari itu ditemukan pada indeks linked list sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris 249. Kalau kita input cek array dengan 2 atau kita ingin kembali ke menu awal, maka kita return lagi ke node awal menjadi 0 atau dengan kata lain di reset hingga jadi tidak ada node. Perkenalkan, saya Neko Sujiri dengan FM 205533673. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini terdapat function bertipe float mode sort data kepala. Ini fungsi untuk mencari modus, tapi dengan data yang sudah diurutkan. Ini inisialisasi seperti biasa. Ini juga loopingnya selama termnya itu tidak sama dengan 0 dan iteratornya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menghitung indeks yang sama. Jadi ini indeks 0 sama, jika indeks 0 sama dengan indeks selanjutnya, maka konnya akan nambah plus. Jika konnya lebih besar daripada kon mode yang sudah kita inisialisasi satu tadi, maka modusnya itu akan ketemu ya. Jika kon sama dengan 1, maka dia akan mereturn min 1 dan tak punya modus. Ini ada void bubble shoot short data kepala. Nah, jadi bubble shoot ini menggunakan double looping. Di sini inisialisasi seperti biasa, kalian itu untuk data yang sekarang dan iterator itu untuk yang jalan-jalan atau i-nya lah istilahnya. Di sini ada loopingnya. Tem kalian tidak sama dengan 0, tem 1 ini tidak sama dengan 0, maka jika kalian data yang kalian ini lebih besar daripada tem 1, maka data 1 akan diisi kalian dan data 2 akan diisi tem. Terus sebaliknya, maka kalian akan diisi ke data 2 dan tem 1 akan diisi ke data 1. Ini seperti double looping lah. Ya. Maka ya seperti itu. Lanjut, float get median, ini function untuk mencari median. Dia juga membutuhkan short data kepala dan float median. Ya. Di sini inisialisasi integer ij float k. Di sini iterator juga sama dengan kepala. Di sini iterator ada looping, iterator tidak sama dengan 0, maka i-nya plus dan iterator ini akan jalan-jalan next lagi istilahnya untuk node selanjutnya. K sama dengan i. Nah, di sini jika i habis dibagi 2 tidak bersisa, maka akan ada looping ini sampai indeks i per 2 sehingga didapatkanlah mediannya. Else jika datanya tuh kayak agak habis dibagi 2 gitu, maka tadi kan kita udah inisialisasi k sama dengan i, maka sini kita ganti aja k per 2 plus setengah, soalnya kan kalau nggak habis dibagi 2 tuh biasanya itu bisa bersisa 0,5, makanya sini kita ada setengahnya, maka ini didapatlah mediannya, kan akan mereturn median. Oke, di sini function point hasil. Oke, jadi function ini berisi hasil kalkulasi oleh statistik kalkulator tersebut. Jadi di sini selama data awalnya itu tidak sama dengan 0, maka dia tuh akan ngeprint terus pokoknya sampai dia tuh ke node yang 0. Jadi begitu pula yang sudah disorting, data yang sudah diurutkan, jika kepalanya sama dengan 0, maka ya datanya tidak ada. Tapi jika kepalanya tidak sama dengan 0, maka ya dia akan ngeprint. Ini jumlah data seperti biasa, jumlah data, hasil penjumlahan, penjumlahan semua nilainya dalam data, rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data, median yang seperti yang tadi yang sudah kita cari, ini untuk modusnya. Kalau dia min 1, maka modusnya tidak ada ya. Ini nilai min, nilai max ya. Jadi nilai minimal itu tuh dia tuh ada pada indeks 0, indeks awal yang ada di kepala. Sedangkan untuk nilai maksimumnya itu tuh ada pada indeks yang next-nya tuh udah 0 gitu loh. Makanya datanya tuh, data yang di node tersebut tuh dianggap sebagai nilai max. Tanpa pertama kita langsung run saja. Sini kita hitung
misalnya 4, kita masukin angka ke-1 3, angka ke-2 2, angka ke-3 4, dan angka ke-4 1. Nah, di sini bisa kita lihat data awal kita masukin sekian, 3 2 4 1, data yang diurutkan 1 2 3 4, jumlah datanya ada 4, hasil penjumlahannya 10, sini ada rata-rata, median, musuhnya tidak ada, nilai minimum max. Nah, sekarang kita coba cari angka 2. Ketemu ya data 2 pada indeks yang pertama. Kali lagi misalnya 5. Oh, tidak ada. Coba kita kembali ke menu. 1, misalnya 5. 11, 13, 15, 11, 12. Nah, data awalnya seperti ini data yang sudah diurutkan, ini jumlah datanya 5, hasil penjumlahan. Nah, di sini kita ketemu median. Mediannya itu 12, di sini modusnya 11, nilai minnya 11, nilai maxnya 11, dan seterusnya. Misalkan kita cari angka 11 misalnya. Nah, dia ada ketemu langsung 2 gitu, di indeks 0 dan 11. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.